Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Kali ini tentang pembahasan kajian kelayakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada program studi kelayakan proyek dosen pengampu Bapak Sutrisno Haji Prasetyo SArs MArs yang disusun oleh Ahmad Wahyudin, Muhammad Soleh, Giovanni Aruna Arkananta, Andar Setiawan, Kania Ratna Inten, Alia Rahma Setiawan, dan Alia Fatin Habibah. Di dalam studi kelayakan ini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua deskripsi proyek, yang ketiga dampak lingkungan, yang keempat peran pemerintah dan regulasi, yang kelima rekomendasi, dan yang keenam kesimpulan. Pada kalimat pendahuluan itu nanti akan dibacakan oleh Mas Ahmad Wahidin. Silahkan Mas Ahmad Wahidin. Ya, terima kasih Mas Anjar. Untuk pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, menciptakan pusat ekonomi baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Dalam kajian ini, kita akan menganalisis dampak positif dan negatif dari proyek ini, berdasarkan data terbaru, analisis akademis, dan pendekatan multidisiplin, dengan harapan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung keberhasilan proyek ini. Sudah direkomendasikan dari presiden-presiden sebelumnya, termasuk dari Presiden Soekarno, yaitu presiden pertama. Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Untuk presiden kedua tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pembangunan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan. Dan untuk pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, namun direncanakan dan dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar Jakarta. Dan pada pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2019, Pak Jokowi mengatakan pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota kita ke Pulau Kalimantan yang sekarang dalam progres, yaitu ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Selanjutnya, Oke, terima kasih Mas Ahmad Wahyudin. Yang selanjutnya di sini ada deskripsi proyek yang akan saya bacakan. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur merupakan proyek yang strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. IKN Nusantara bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempresentasikan identitas nasional, mendorong transformasi ekonomi Indonesia dan menciptakan smart city yang berkelanjutan. Visi Ibu Kota Nusantara adalah menjadi kota kelas dunia untuk semua. Visi IKN menekankan bahwa pembangunan IKN akan menerapkan manajemen berstandar global, menjadi penggerak ekonomi Kalimantan dan pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh wilayah Indonesia bagian timur. Mewujudkan simbol identitas nasional,
Kota yang mencerminkan karakter sosial budaya, keberagaman, persatuan dan kesatuan, serta kebesaran bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengembangkan kota berkelanjutan di dunia. Kota yang mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pelayanan secara efektif dengan pengelolaan tata ruang dan lahan yang tertib, pemanfaatan sumber daya air dan energi secara efisien, pengelolaan sampah dan sanitasi yang bersih dan sehat, dan pengembangan moda. Menggerakkan ekonomi Indonesia masa depan. Kota yang mendorong transformasi sosial ekonomi menjadi lebih progresif, inovatif, dan kompetitif dengan mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, arsitektur, tata kota, dan keragaman sosial budaya. Ruang lingkup Ibu Kota Nusantara, luasan wilayah IKN memiliki total area daratan dengan perairan sekitar 324.332 hektar. Area perairan seluas 68.188 hektar, sedangkan area daratan seluas 256.142 hektar, yang terdiri dari dua area yaitu kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara atau KPIKN. Fase pembangunan Ibu Kota Nusantara ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap 1, rencana pembangunan IKN tahun 2022 sampai 2024. Implementasi pembangunan IKN pada tahap 1 dibagi ke dalam 3 alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Tahap kedua, rencana pembangunan IKN pada tahun 2025 sampai 2029. Pada tahap 2 ini direncanakan pada kurun waktu 2025 sampai 2029, infrastruktur utama ditargetkan sudah siap untuk dihubungkan ke kawasan baru yang dikembangkan setelah tahap 1. Tahap ketiga, rencana pembangunan IKN tahun 2030 sampai 2034 yang ditargetkan adalah infrastruktur kawasan, di antaranya sistem angkutan umum massal di KIKN, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, instalasi pengolahan air minum atau IPAM, bendungan Batul Lepek telah beroperasi, pengolahan sampah, penyediaan listrik dan energi, dan penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan solusi kota cerdas di kawasan prioritas. Tahap 4, rencana pembangunan IKN tahun 2035 sampai 2039 ditandai dengan dimulainya perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi motor penggerak sektor ekonomi di IKN. Tahap 5, rencana pembangunan IKN tahun 2040 sampai 2045 diharapkan pengembangan IKN telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta penduduk yang telah stabil. Next, Al. Oke, yang selanjutnya dampak lingkungan akan dibacakan oleh Mbak Alia Fatin. Silakan Alia Fatin. Baik, terima kasih Mas Anjar. Untuk dampak lingkungan sendiri, pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur membawa potensi dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, untuk dampak positifnya yang pertama, adanya peningkatan tutupan hutan. Pemerintah berencana meningkatkan tutupan hutan di kawasan IKN dari 43% menjadi 75%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan penyerapan karbon. Yang kedua, penerapan teknologi ramah lingkungan. IKN dirancang dengan konsep kota hutan dan kota cerdas yang menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, bangunan hemat energi, dan sistem transportasi publik efisien. Yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian flora dan fauna endemik lokal akan dilakukan seperti rehabilitasi habitat orang hutan dan gajah Kalimantan. Untuk dampak negatifnya, yang pertama adanya deforestasi. Pembangunan infrastruktur dikhawatirkan akan menyebabkan deforestasi meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk meminimalisirnya. Dapat mengakibatkan
pada kehilangannya habitat flora dan fauna, erosi tanah, dan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, gangguan keseimbangan ekosistem. Aktivitas pembangunan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal seperti aliran air, kualitas udara, dan rantai makanan. Yang ketiga, adanya pencemaran lingkungan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan populasi di IKN dapat meningkatkan potensi pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Untuk upaya mitigasi, yang pertama ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Pemerintah telah melakukan AMDAL untuk mengkaji dampak lingkungan dari pembangunan IKN dan memutuskan secara mitigasi. Yang kedua, rehabilitas hutan merupakan upaya reboisasi dan penanaman pohon akan dilakukan untuk memulihkan hutan yang hilang dan meningkatkan tutupan hutan di kawasan IKN. Yang ketiga, teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, bangunan hemat energi, dan sistem transportasi publik yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih Mbak Alia. Yang selanjutnya ada peran pemerintah dan regulasi di IKN yang dibacakan oleh Mbak Kania RI. Silakan Mbak Kania. Baik, terima kasih. Untuk peran pemerintah dan regulasi yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk membangun pembangunan IKN, termasuk perencanaan tata ruangan, perlindungan lingkungan, dan insentif bagi investor. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah. Baik, regulasi dasar IKN adalah rancangan undang-undang IKN yang menjadi pembahasan di program legislasi nasional atau Proglenas Prioritas 2021. Di dalamnya termasuk pembentukan otoritas IKN sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan, mengawasi, dan mengatur segala hal terkait pembangunan dan pengembangan IKN. Selain itu, akan disusun peraturan pelaksana setingkat peraturan presiden untuk mengatur beberapa hal. Selanjutnya adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat lokal. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek ini. Pentingnya keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat yaitu satu, mengurangi resistansi yang mungkin timbul dari ketidakpahaman atau ketidakpuasan masyarakat, dan dua, transparansi dan akuntabilitas yang di mana informasi yang terbuka juga partisipasi yang luas mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan sumber daya. Oke, selanjutnya ada keamanan dan stabilitas politik yang dibacakan oleh Mas Ahmad Wahyudin. Silakan Mas. Keamanan dan stabilitas politik. Stabilitas politik nasional, Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi multipartai sejak reformasi 1998. Stabilitas politik nasional sangat tergantung pada proses demokratis yang berlangsung dengan baik, termasuk pemilihan umum yang bebas dan adil, serta lembaga-lembaga demokratis yang kuat. Penting untuk mempertimbangkan stabilitas pemerintahan pusat, yaitu kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif tanpa terganggu oleh pergantian kekuasaan yang tidak stabil atau konflik internal yang berkepanjangan. Kestabilan sosial dan kultural. Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara etnis dan keagamaan. Kestabilan sosial terkait dengan kemampuan pemerintah untuk mempromosikan harmoni antar berbagai kelompok etnis dan agama, serta menghindari konflik yang berpotensi merusak keberagaman tersebut. Penting untuk mempertahankan dan menghormati warisan budaya dan tradisi lokal di Indonesia.
kebijakan yang mempromosikan keberagaman budaya dan menghormati hak-hak budaya masyarakat adat sangat penting untuk mempertahankan kestabilan sosial. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional membuka peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi nasional melalui perdagangan internasional, investigasi asing, dan akses ke pasar global. Indonesia dapat memperluas kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan ekspor dan diverifikasi ekonomi. Kerjasama internasional dapat memberikan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur modern di Indonesia. Investasi asing dan teknologi dari luar negeri dapat mendukung pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, serta proyek-proyek energi dan air. Selanjutnya, Mas Anjar. Oke, terima kasih Mas Ahmad Wahidin. Selanjutnya ada rekomendasi di IKN yang dibacakan oleh Alia Rahma Setiawan. Silahkan Alia. Baik, dari semua yang sudah dijelaskan dapat kita simpulkan dapat 4 rekomendasi terhadap dampak lingkungan di IKN ini. Yang pertama ada inovatif dan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang kedua pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga perlindungan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir manajemen anggaran yang efektif. Secara penjabarannya, yang pertama yaitu inovatif dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, yaitu dengan meningkatkan potensi ekonomi ibu kota Nusantara ini, membangun ekosistem yang menarik investasi dan bisnis. Dengan cara dilakukan menciptakan lingkungan bisnis yang menarik, mencakup pengembangan kerangka hukum yang mendukung, sistem perpajakan yang kompetitif, dan lingkungan regulasi yang efisien. IKN juga memberikan insentif bagi pembisnis, termasuk keringanan pajak dan subsidi, untuk merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup, di mana IKN sendiri sedang menyusun status lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan untuk memastikan kondisi nyata pengelolaan lingkungan hidup. Nah, penertiban dan perpanjangan izin usaha pertambangan di wilayah IKN juga tidak lagi diterbitkan dan diberi perpanjang. Tetapi izin usaha dan pertambangan yang masih aktif pada lingkup IKN akan melakukan pengawasan terhadap ketaatan pada kewajiban lingkungan. Lalu poin yang ketiga, perlindungan keanekaragaman hayati, yaitu IKN akan mengalokasikan 65% wilayahnya sebagai kawasan lindung. Dengan upaya-upaya seperti ini, rehabilitas lahan kritis dan pengendalian deforestasi lahan dan rehabilitas daerah aliran sungai dapat terlindungi dan koridor satwa pengembangan agroforestry itu juga terlindungi. Nah, selain itu, IKN akan secara bertahap dikembalikan menjadi ekosistem hutan tropis di Kalimantan. Dan yang terakhir, manajemen anggaran yang efektif, yaitu dengan mencakup strategi untuk meningkatkan pendapatan dan pengoptimalan pengeluaran, serta penggunaan sumber daya publik yang efisien dan transparan. Nah, langkah-langkah inilah termasuk sistem manajemen keuangan yang berkualitas dan upaya pengumpulan pajak yang efisien dalam mendukung IKN mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Oke, terima kasih Mbak Alia. Dari beberapa hasil tadi sudah dijelaskan dari teman-teman. Yang terakhir ada kesimpulan yang dibacakan oleh Mas Muhammad Soleh. Silakan Mas Muhammad Soleh. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk kesimpulannya, IKN Nusantara merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan dan mencapai visi Indonesia yang maju dan sejahtera. Meskipun terdapat tantangan yang perlu dihadapi, proyek ini membuka peluang besar untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, cerdas, dan inklusif, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sebuah proyek infrastruktur, tetapi juga sebuah kesempatan bagi arsitek Indonesia untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.
IKN Nusantara dapat menjadi kota yang indah, nyaman, dan berkelanjutan, serta menjadi simbol kemajuan dan identitas nasional Indonesia. Tentu saja banyak sekali pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk perpindahan ibu kota ini, banyak sekali. Tapi ada pertimbangan yang mengurangi beban Jakarta, banyak sekali yang bisa membuat IKN ini ntar ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, udah segitu aja Kak kesimpulannya. Saya kembalikan Oke, ke moderator Kak. oke, terima kasih Mas Soleh dan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Mungkin dari hasil presentasi yang sudah teman-teman sampaikan dan saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin presentasi dari kelompok satu cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.